semakin ada yang menguatkan, yang membimbing, itu kan lebih bagus gitu. Nah, ternyata Bang Riki ini dari awal itu memang sudah memantau. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim ya ke kantornya Pak Jenderal Bang Riki. Jadi hari ini adalah kita itu berkoordinasi terkait pelaporan kemarin di Polda yang sudah berjalan. Alhamdulillah kemarin update-nya kalau suratnya sudah diterbitkan untuk para apa istilahnya terlapor sudah diterbitkan semua. Dan tadi kita sempat bercerita kepada Bapak, terus kita minta nasihatnya juga seperti apa ke depan bimbingannya, dan alhamdulillah kita tadi sempat ngobrol-ngobrol dan sambutannya seperti yang kita harapkan juga, bahwa ini memang harus diselesaikan dengan cepat dan memang tepat. Mungkin Bapak mau langsung menanggapi. Baik, jadi gini ya, saya langsung aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi melihat posisi kasus ini yang telah diceritakan dari pihak korban ya, tentunya saudara Emil Jane ya, yang merasa bahwa mobilnya digelapkan oleh seseorang yang bernama Acep Prayoga. Ya. Kemudian mobil ini berpindah tangan kepada saudara Della Puspita dan Arman. Kalau kita lihat dari posisi kasus ini berawal daripada masalah umroh. Ya. Umroh yang tidak jadi, nah, kemudian terjadilah penarikan uang daripada yang bersangkutan pada klien kami, ya, yaitu saudara Emil ini. Nah ternyata dalam perjalanannya ini karena mungkin seadanya suatu kekerabatan, saudaraan, supaya dia bisa cepat cari uang ini, dipinjamkanlah mobilnya. Dia minjem mobil nih, masalah Baleno nih, diserahkan oleh yang bersangkutan tapi cepat kembaliin. Ini tidak ada tendensinya kepada permasalahan yang sedang dihadapi tentang masalah umroh tadi. Nah dalam perjalanannya ternyata mobil ini berpindah tangan kepada Della Puspita dan Arman sebagai suaminya. Yang saya katakan di sini tanpa melalui etika prosedur hukum. Ini kita sudah berbicara hukum ya. Nah, kemudian tentunya klien kami ini mempertanyakan pada saudara Acep Prayoga ini, kemana mobil kami? Kenapa belum dikembalikan? Nah, singkat ceritanya, bahwa ternyata mobil ini sudah berada di tangan Della dan Arman. Nah, tentunya ya, klien kami bertanya kepada yang bersangkutan, mana mobil kami? Tenang, aman saja. Ya, aman bagaimana? Seharusnya secara etika prosedur hukum, seseorang memegang kendali pada mobil harus dipertanyakan mobil berasal dari mana. Ternyata, waktu dikonfirmasi itu atas nama beliau. Memang ini kan mobil leasing nih. Setelah ditelusuri, ternyata tidak berada di tempat lagi. Sudah berada di Polres Bekasi. Nah, tentunya bingung dong, lah kenapa sampai di Polres Bekasi? Nanti saya cerita ini baru nanti dari akidah hukum saya sampaikan nanti ya. Seharusnya Polres Bekasi itu mempertanyakan, ini mobil dari mana, dalam kepentingan apa dititipkan di sini. Kalau memang mobil ini mobil tidak bertuan, harus diminta laporan polisi daripada yang menitipkan, supaya mobil ini sah secara hukum, tidak ditempatkan di parkiran Polres Bekasi. Itu bukan tempat parkir, itu tempat daripada wadah daripada orang mencari keadilan, yaitu tempat di Polresnya. Ternyata terjadi. Nah, setelah dikonfirmasi hanya dititipkan tuh barang itu, katanya untuk mengamankan. Loh, kalau untuk mengamankan, loh kenapa nggak di rumahnya saja? Yang pertama. Yang kedua, kenapa dari pihak Arman dan Della itu tidak konfirmasi kepada pemiliknya atas namanya dia yang ada di STNK? Kok malah dititipkan ke tempat yang tidak sesungguhnya, tidak semestinya?
dengan alasan bahwa supaya aman-aman apanya. Harusnya kalau memang ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, konfirmasi antara kedua belah pihak. Antara pihak Arman dengan pihak klien kami, pihak Kamil. Kalau memang meragukan kondisi atau pemilik mobilnya, ini kan leasing, dicek saja ke leasingnya. Betul nggak bahwa ini pemegang hak atas nama daripada Kamil sebagai orang yang ada di STNK? Kan tidak dilakukan. Nah, ini yang sangat kita sesalkan. Jadi, dari kaidah hukum, ya, dapat dan patut diduga telah terjadi suatu penggelapan, baik dari pihak Acha Prayogi maupun dari pihak Arman dan Della, turut serta melanggengkan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana penggelapan. Itu etika prosedur hukumnya. Ya. Kalau dibilang, wah kami nggak merasa, nggak bisa. Kalau seandainya kamu tidak merasa itu milikmu, dititipkan orang lain, patut dan wajar kamu pertanyakan ini mobil milik siapa. Tak serta-merta aja. Kalau seandainya itu digadekan, tanya dong ini milik siapa, kan nggak bisa. Tanya dong mana BPKB-nya. Kalau kamu mau menitipkan ini barang supaya terjadinya penyelesaian tentang masalah pembayaran. Nah, kesimpulannya ya bahwa di dalam peristiwa ini kami merasa dirugikan dengan peristiwa ini. Mobilnya diparkir di Polres tidak dapat diambil untuk sementara karena masih ada laporan polisi pengaduan. Ingat loh ya, laporan polisi pengaduan kepada pihak Polda Metro yang untuk segera ditindaklanjuti dari aspek hukum. Tentunya nantinya yang terlapor sudah saya monitor, sudah dibuat surat panggilan juga. Tidak bisa terlepas antara Acha Prayogi dan Della dan Arman. Ini etika prosedur hukum. Jadi tidak bisa mengelak, nggak ada alasannya. Wah, saya nggak bisa tanggung jawab, kan dia yang nitipin, ya titipin mobil siapa, barang siapa. Masa kita dititipin barang, kita tidak tahu ini barang siapa, kita pegang saja. Berarti kita telah melanggengkan terjadinya suatu peristiwa pidana penggelapan. Itu kira-kira rekan-rekan media ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Pada tegang atau langsung jelasin. Pressure-nya on ya gitu. Bang, ini kan sudah di Polres Bekasi ya, mobil itu ya. Mobilnya ya. Iya. Mobil. Tapi kan ada sebab penyebab bang, mobil itu bisa nyampe. Kan pasti ada sebab penyebabnya. Perkara yang penyebab bisa dijelaskan. Saya tidak mengatakan sebab penyebab. Kalau sebab penyebab berarti ada sebab akibat. Betul. Tapi yang melakukan penitipan barang tersebut ke Polres Bekasi, ini dia sudah menabrak akidah hukum. Karena dia tidak merasa ini miliknya, kenapa dititipkan di Polres Bekasi? Kalau memang dititipkan ke Polres Bekasi, harus ada dong kejelasan dari status mobil tersebut. Harus ada laporan polisinya. Ini mobil dititipkan dalam rangka apa? Kan gitu. Apa mobil dititipkan tak bertuan? Nggak mungkin. Ini harus ditelusuri. Siapa tahu terjadi tindak pidana pencurian atau penggelapan. Kan harus jelas nih status hukumnya. Saya juga menyesalkan juga pihak Polres Bekasi kenapa menerima ini barang tanpa ada pelaporan yang sah. Hanya menitipkan saja. Harusnya ada laporan polisi pengaduan tentang barang tersebut kenapa dititipkan di Polres Bekasi. Ini tentu nanti pendalaman daripada pihak kepolisian Polda. Kalaupun nanti akan bermuara ke Propam, ya harus bermuara ke Propam. Untuk menindaklanjuti ya proses penegakan hukum yang benar. Supaya kita itu jangan mempermainkan hukum. Kira-kira gitu ya. Kalau saya ngomong apa adanya aja, kita harus berbicara untuk keadilan dan berkeadilan bagi pencari keadilan. Kira-kira gitu rekan-rekan media ya. Berarti dalam arti sudah mempertanyakan soal kenapa mobil ada di situ. Ya, gini ya. Tadi saya begitu pas masuk, saya diskusi dulu. Ya. Kebetulan memang saya melihat ya, bahkan bukannya melihat lagi, bahkan sudah terbukti. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal ini, dulu sempat berdebat dengan seniornya malah, Jenderal ternyata secara hukum beliau benar. Nah, jadi tadi diskusi dulu
Bahkan Kemil Adi menceritakan runut semua. Nah, begitu disimpulkan oleh Pak Jenderal, saya agak lega. Artinya juga Pak Jenderal nggak semena-mena langsung maju, enggak. Begitu didengerin semuanya, begitu disimpulkan ternyata tadi disimpulkan. Ya, ada dugaan tindak pidana penggelapan mobil, ada yang turut serta, turut melanggengkan, ya. Dan saya perkuat lagi, saya pertambah lagi nih. Kalau tadi dikatakan bahwa sebelum menerima barang seharusnya kamu periksa dulu, ya. Ini nama siapa? Kalau bukan nama orangnya, tidak boleh kita menerima. Nanti kena penadahan kita. Nah, saya pertegas lagi, saya pertambah lagi. Arman dan Dela ketika menerima mobil dari Kemil sudah tahu bahwa itu bukan mobil acak. Karena yang minta jaminan adalah Dela sama Arman. Ada buktinya saya. Nah, ketika mobil itu diserahkan, ya, ada 6 unit mobil itu termasuk mobil Kemil, ada WA dari Arman ke Aca. 2 mobil ini dijual tanpa BPKB 150 juta. Arman yang WA. Artinya niat sudah ada, permulaan perbuatan sudah ada, namun gagal. Kenapa? Karena ketahuan. Nah, itu kalau dalam hukum itu begitu kita duduk di bangku kuliah dikasih tahu tuh. Percobaan kejahatan dipidana atau enggak? Dipidana. Jadi saya hanya memperjelas ya bahwa Arman dan Dela, yang pertama jangan sombong. Kemarin dia datang ke pengadilan seperti seolah-olah dia orang penting. Bahkan saya melihatnya seperti kampungan gitu ya. Diwawancara tiba-tiba dia teriak enggak gitu kan. Nah, kemudian dia sempat malah mengatakan sama si Aca, tenang aja, mobil ini akan dijual sama BPKB sama oknum polisi. Nah, itu dia ngomong begitu. Nah, nanti kita tunggu pemanggilan dari pihak Polda sudah jalan, ya nanti tinggal kita monitor aja. Berarti dalam arti turut serta nih ya, Dela dan Arman ini dipastikan ada turut sertanya dalam penggelapan. Bukan dipastikan lagi, udah jelas. Kenapa saya katakan udah jelas? Turut serta melanggengkan terjadinya suatu peristiwa pidana penggelapan. Kenapa? Karena ada jelas-jelas mobil ini bukan atas nama Aca Prayogi. Itu satu. Yang kedua, bahwa mobil ini kan sudah jelas dikonfirmasi oleh pemiliknya. Ya, kayaknya tuh Kemil Jen kepada si Armannya. Harusnya bertanya dong, kalau mau menyelesaikan ini, kenapa kedua belah pihak tidak menyelesaikan dulu? Kalau dia curiga, kenapa tidak tanya ke leasingnya? Kan udah disampaikan ini leasing. Sampaikan aja ada bukti pembayarannya di leasing. Atas nama yang bersangkutan dan sah. Orangnya kenal dengan dia. Nama atas nama dia. Masa mau bohong lagi? Kalau kurang pas ya, pertanyakan aja ke leasingnya. Nah, kalau memang tidak juga yakin, seharusnya bersama-sama ke aparat penegak hukum, apakah di Polres Bekasi, apakah di Polda, melaporkan bahwa ini mobil kami pegang karena ini melakukan suatu perbuatan ini. Sah, ada laporan resmi. Pihak kepolisian juga tidak boleh menerima barang berada di markas tanpa kita tidak tahu kejelasannya. Nanti kalau seandainya hilang atau menguap atau kemana, siapa yang bertanggung jawab tentang masalah ini? Yang kemudian proses hukumnya kan harus jelas. Nah, dari semua peristiwa ini dapat saya simpulkan untuk sementara bahwa Arman dan Dela turut melanggengkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Menghabiskan permasalahan ini dengan mengabaikan keberadaan pemilik yang syah. Karena tidak ada hukum sebab akibat utang piutang antara Kemil Jen dengan Dela juga. Nggak ada istilahnya permasalahan utang piutang ataupun permasalahan uang antara Kemil Jen dengan Aca Prayogi. Karena itu kan dipinjam sebagai teman ya dia lakukan. Ternyata dia dikangkangi di belakang ini. Ternyata dia diselingkuhi. Kalau nggak dikatakan ternyata dia melakukan perbuatan kejahatan terhadap temannya sendiri. Akibatnya dia mengalami kerugian itu. Layak dan patut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Ya, saya yakin dan percaya pihak kepolisian nanti akan berdiri tegak, lurus ke depan supaya menyelesaikan ini sesuai dengan akidah hukum. Agar pencari keadilan dapat merasakan keadilan yang ada di bumi pertiwi Indonesia.
Kira-kira gitu ya, kira-kira media ya. Polisi di sini Tangsel, Polres Bekasi terlibat nih. Karena Saya- sudah menyalahi, kalau kita bicara tadi secara hukum. Oke, saya jawab saja, kita jangan mendahului hukum. Saya tidak mengatakan ada keterlibatan anggota Polres Bekasi. Tapi permasalahannya adanya mobil tidak bertuan di situ, parkir tanpa melalui etika prosedur yang benar, ya ini sebenarnya sudah tidak pantas. Harusnya bagi aparat penegak hukum mempertanyakan posisi daripada barang yang tidak bertuan ini, sehingga bisa dijelaskan, bisa diselesaikan secara etika prosedur yang berlaku. Jadi sehingga pemilik yang saya juga tidak merasakan kehilangan, yang menitipkan juga harus bertanggung jawab. Kenapa kamu titipkan barang itu? Terus tidak mau diminta laporan polisi yang menitipkan, saya nggak bisa. Semuanya harus jelas, karena kita negara hukum. Harus semuanya jelas. Kira-kira gitu ya. Oke, di sisi lain yang menarik adalah apa nih alasan Bang Gemil akhirnya mencoba menyambangi kantor dari Bang Jenderal Riki, ini? ya. Apakah ada kekhawatiran tersendiri atau seperti apa nih? Atau merasa berat melawan Dela? Ya. Oh, tidak. Lo nyepelin gue lo. Hah? Dari awal sebenarnya gini, hadirnya Bang Herwanto aja dari awal itu sudah cukup menguatkan saya dan memang tegak ya berdiri ke depan bahwa kita di jalur yang benar gitu. Karena saya sebelum minta pertolongan, saya bercerita dulu, dan ketika bercerita itu di dalamnya kan pasti kita dibimbing dulu. Jadi sama Bang Herwanto ini bukan hanya sekedar antara klien dan pengacara, saya udah berteman, sudah seperti keluarga juga. Ditambah lagi dengan adanya Pak Jenderal, ini lebih untuk menguatkan. Karena gini, saya juga berpikir gini, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita kan otomatis semakin ada yang menguatkan, yang membimbing, itu kan lebih bagus gitu. Nah, ternyata Bang Riki ini dari awal itu memang sudah memantau dan sudah melihat juga, dan memang menjadi rekanan juga dari Bang Herwanto ya Bang ya. Ya istilahnya sudah seperti keluarga juga. Jadi ya kita lebih bersilaturahim dan apa istilahnya ya, meminta bimbingan aja, meminta support seperti itu. Jadi bukan kita nggak pede atau apa. Ini saya jawab dulu nih, tunggu dulu. Coba versi. Oh, jangan nyepelin gue lo. Siapa yang nanya tadi? Jadi gini ya. Gimana Bang? Jadi kalau ditanya apakah Herwanto itu ada nggak kenal jenderal-jenderal lain? Banyak. Tapi ya ini saya bukan ngomong di depan orangnya. Saya melihat dari pendapat beberapa jenderal, saya lebih percaya pendapat beliau. Makanya saya sebelum yang uniknya, hebatnya, jadi ketika saya menghubungi beliau, dia nggak langsung terima, diskusi dulu kita. Kalau perlu jadwal jam 3, Herwanto. Nah, cuman tadi izin salah. Nah, jadi tadi kebetulan saya ada kegiatan, akhirnya saya buru-buru tinggal. Nah, begitu, tadi kan media lama nunggu kan. Nah, kita diskusinya bukannya diskusi asal ngecap aja. Jadi begitu saya jelaskan, dan saya merasa bangga, artinya ketika saya sampai di sini, begitu tertibnya, begitu disiplinnya, beliau mempertanyakan makanya tadi saya bilang, saya ini lagi konsultasi seperti sama Karwa Sidik. Begitu telitinya, begitu cermatnya, makanya ketika beliau menyimpulkan bahwa tadi apalagi tadi kan sudah jelas ini katanya. Nah, jadi saya hanya mengucap terima kasih dan alhamdulillah ya bagi Dela dan Arman selamat menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius ya. Jadi pertanggungjawabkan perbuatan kalian. Jangan nanti alasan naruh mobil hari ini dan lain sebagainya. Karena mobil itu sudah berulang-ulang kali diminta oleh Kemil. Di WA berulang-ulang kali. Bahkan Isdalia sudah menghubungi pun. Ya, bahkan mengatakan bahwa sudah kami kembalikan ke Aca. Ada WA-nya. Ya, bahkan dia menuduh bahwa Aca itu berbohong. Demi Allah, demi Rasulullah berbohong. Dan ternyata ketika buat laporan polisi, tiba-tiba kita cari nih. Kenapa kita cari mobil pada saat itu? Karena ada WA dari Aca bahwa mobil itu akan dijual tanpa BPKB. Nah, kita ketakutan nih. Akhirnya kita sisir dan mobil itu kita temukan bukan diberitahu sama dia. Kita tahu mobil di sini. Begitu kita sampai di sana, semua orang menyaksikan itu ditaruh sama Dela dan Arman. Hari Jumat tanggal 7. Jadi kemarin dari kuasa hukumnya Dela mengatakan mobil ditaruh di sana tanggal 5, enggak ya. Berdasarkan bukti dan
saksi yang mengatakan bahwa mereka menaruh mobil itu hari Jumat tanggal 7, sehari setelah pelaporan kita di Polda Metro. Tapi udah tahu update kondisi mobil terkininya, Mas? Ya, rusak. Bang Herwanto beberapa kali bilang, Emil lihat, saya jujur bilang, Bang, saya nggak kuat, saya sedih. Bilang, saya kalau bisa melupakan kejadian ini, saya melupakan. Karena memang mobil masih saya cicil, masih saya, setiap hari saya cari nafkah juga, salah satunya untuk mencicil mobil tersebut. Dan melihat kondisi di sana, nggak bisa diapa-apain. Saya kemarin sempat marah-marah juga tuh sama tim servis dari pihak Suzuki, itu mengatakan, Pak, servisnya udah telat. Mbak, bisa nggak saya hubungin? Mbak tahu kan beritanya, Mbak tahu mobil itu. Akhirnya emosi ke orang yang tidak seharusnya saya emosi, tapi kenapa? Ya itu dampak dari pemikiran saya, stres saya selama ini. Begitu. Saya bilang sama Bang Roto, Bang, jangan bahas mobil dulu deh, walaupun kita berhadapan dengan permasalahan itu, tapi benar-benar ada, apa istilahnya, kayak trauma sendiri gitu. Membahas itu. Masih baik dari kondisi mobilnya. Bang Herwanto yang ya, terakhir kemarin saya lihat sana kan, ya namanya panas-panasan, hujan-hujanan. Kemarin saya dapat Emil. Saya bilang, Emil kalau bisa sidang besok tanggal 19 kemarin, bawalah tutupnya itu. Karena saya juga sedih juga ngelihatnya kan, kasihan. Walaupun Dela sempat ngomong itu mobil busuk katanya. Tapi memang sekarang udah mulai busuk juga mobilnya gitu. Jadi, ya. Jadi kesimpulannya begini ya, jadi kan udah panjang nih ya. Ya kesimpulannya, mau apapun tuh pokok permasalahan kalau melihat runtutan daripada peristiwa itu ya, bahwa di sini telah terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum. Gitu loh ya. Peristiwa perbuatan melawan hukum dari orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan hukum itu sendiri. Karena kan sudah disampaikan tadi, ini mobil tidak ada relevansinya dengan peristiwa umroh kah, utang piutang kah, dan lain sebagainya. Jadi kita luruskan dulu satu persatu gitu. Jadi tidak layak seseorang menahan mobil yang tidak ada hubungannya dengan suatu peristiwa. Itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang syah. Jadi kalau ada sampai dibuat di Polres, berarti ini dia telah melanggar akidah hukum itu. Siapa pelakunya? Yang menempatkan itu di Polres dengan secara tidak syah. Maka saya katakan, percayakan kepada penyidik Polda nanti untuk menindaklanjuti ini. Makanya berani saya katakan dengan peristiwa ini tadi, bahwa bukan hanya Aja Prayogi yang terkena, itu sudah jelas-jelas bahwa dia sebagai aktor yang melakukan peristiwa penggelapan ini. Tapi yang Dela ini kenapa tidak cermat, tidak jeli, bahkan tuh seolah-olah menghilangkan mobil ini, tempatkan suatu tempat seolah-olah aman. Secara hukum dia diduga telah melakukan peristiwa tindak pidana penggelapan. Dia melanggengkan peristiwa ini, bukan menyelesaikan permasalahan, tapi semakin membuat panjang permasalahannya. Sehingga tidak tuntas permasalahan, akibatnya korban atas nama Kamil ini merasa dirugikan, baik secara moral maupun secara material. Kira-kira gitu rekan-rekan media ya. Gugatan tetap masuk di gugatan pengadilan itu apa? Kita hari ini nggak bicara gugatan. Kita berbicara tentang masalah tidak pidana loh ya. Pidana. Saya nggak bicara tentang masalah perdata. Saya bicara pidana Jarang di sini. hadir sih. Prosesnya seperti apa ya di Polda? Apa? Prosesnya seperti apa di Polda? Sejauh mana? Oh, iya kan udah dipanggil. Jadi Surat prosesnya udah dipanggil. Suratnya udah turun, intinya Ya. sudah dikirimkan ke pihak-pihak yang apa istilah lagi lupa. Jadi dalam bahasa hukumnya begini, bahasa hukumnya surat panggilan sudah dilayangkan. Sudah dilayangkan. Tinggal nanti tanggal yang telah ditentukan untuk minta pertanggungjawaban daripada orang-orang yang dipanggil diharapkan datang untuk mempertanggungjawabkan atau mengklarifikasi tentang peristiwa yang telah terjadi ini. Kira-kira begitu ya? Oke. Tanggalnya sudah ada. Tanggung jawabannya Tanggalnya sudah ada, tanggal pemanggilannya sudah ada. Kan sudah dilayangkan. Sudah dilayangkan. Kapan kira tanggal pemanggilan? Terakhir informasi kemarin itu hari Jumat. Saya berkomunikasi dengan pihak penyidik dari Polda, itu katanya hari Jumat. Untuk Dela atau untuk Aca? Ketiga-tiganya. Jumat besok berarti ya? Ya, bukan Jumat besok. Saya dapat informasi hari Jumat bahwa surat sudah dilayangkan. Nah, kapan mereka pergi ke sana, tanggal berapa, jam berapa, itu saya tidak tahu. Kurang tahu. Itu bentuk pertanggungjawaban seperti apa? Dari awal kita untuk jawabannya kalau gini, karena mereka sudah berbohong ya, kenapa saya bilang berbohong, dari awal mereka mengatakan mobil tidak sama saya gitu,
ya tinggal mengikuti proses hukum yang berlaku aja. Makanya saya senang dengan tadi berkomunikasi, dapat nasihat juga dari Bang Riki bahwa di dalam obrolan kami itu penuh dengan apa istilahnya, edukasi. Ya, mungkin teman-teman juga menyadari dari tadi ngobrolnya nggak perlu kemana-mana, nggak perlu mencela-mencela, tapi tegas dan tepat gitu. Bahwa memang proses hukum ini memang harus ditegakkan dan kami para pencari keadilan sudah selayaknya juga dapat keadilan yang seutuhnya. Pak Riki, mungkin ini untuk tingkatan hukuman untuk yang terduga melakukan penggelapan sama turut melanggengkan melakukan penggelapan, apakah sama, setara atau mungkin beda? Jawabannya singkat, serahkan kepada penyidik. Karena saya bukan penyidik, karena saya mantan penyidik, saya mantan karwasidik. Kalau saya jawab nanti, saya mengajarkan adik-adik saya juga, kok Bapak mendahului hukum. Masalah nanti tindak pidana mana, mungkin dari penggelapan nanti mungkin ada ditambahkan pasal-pasal yang lain, kan gitu. Tapi pasal pokoknya saya bisa memformulasikan seperti itu. Tapi untuk hasilnya nanti, di dalam penggelapan itu mau pasal berapa, huruf berapa, ayat berapa, itu serahkan aja kepada penyidik untuk menindaklanjuti. Saya selalu begitu loh, saya nggak mau, walaupun saya ini pakar penyidik, saya mantan karwasidik, tapi saya nggak mau mendahului hukum, nggak mau menyatakan bahwa, nah ini kadang-kadang susahnya, ini kayaknya diberikan sanksi hukum maksimal sekian tahun, emang lo yang nyidik? Kan bukan kamu yang nyidik. Ya, kadang-kadang pengacara, jujur ngomong, pengacara kadang-kadang dodolnya di sini gitu loh. Lebih tahu daripada penyidik gitu loh. Sedangkan penerapan pasal aja belum tentu kita tahu pasti nggak pasal itu. Apakah ditambahkan dengan pasal-pasal yang lain? Makanya secara kita hukum saya katakan, serahkan kepada penyidik yang kita minta kepada pihak kepolisian, berikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Itu aja saya rasa jawabannya. Singkat ya.